Cok, Baik, sumpah aja kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisa kelayakan sistem instalasi listrik melalui pengujian nilai tahanan instalasi dan tahanan bumi. Mengenalkan, nama saya Rama Abdul Zaida Sasmita dengan NIM akhir 1080. Nama saya Muhammad Farhan Nabil dengan NIM 1094. Dan saya Muhammad Erlangga Fawas dengan NIM akhir 1100. Di sini kami akan memberikan beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas pada diskusi kali ini, yang di mana pertama ada instalasi listrik, yang kedua ada tahanan isolasi, yang ketiga ada tahanan bumi, yang keempat pentanahan, dan kelima grounding. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana pada latar belakang kali ini kami akan membahas tiga pokok bahasan, yang di mana ada instalasi tua rentan, penurunan kualitas, yang di mana kualitas satu sistem instalasi listrik rumah akan mengalami penurunan kualitas seiring bertambahnya umur bahan-bahan instalasi listrikan yang digunakan dan ditambah dengan penambahan penggunaan alat-alat listrik yang membebaninya, mengingatnya arus yang diserap oleh alat-alat listrik dan durasi yang lama dalam durasi lebih dari 5 tahun akan meningkatkan kadar risiko rugi-rugi yang tinggi pada penghantar dan dapat melewati dapat melewati kemampuan hantaran arus rata-rata pengantar yang digunakan. Lalu yang kedua ada karat dan korosi mengganggu aliran listrik ke tanah, yang dimana karat dan korosi ini akan menurunkan kualitas dari instalasi tersebut dan ketahanan tersebut. Yang kedua, selanjutnya ada landasan teori pertama, yang dimana ada divisi instalasi listrik, yang dimana instalasi listrik ini adalah saluran listrik beretak gawai maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Rancangan listrik rancangan listrik harus memenuhi ketentuan UIL ya, 2000 dengan berdasarkan UU nomor 18 tahun 1999, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1945, di mana keselamatan pengguna dan gedung akan lebih diprioritaskan. Selanjutnya ada alasan teori kedua. Yang pertama ada instalasi sirkuit utama dari sumber ke PLB utama. Yang kedua ada sirkuit cabang antar PLB. Yang ketiga ada sirkuit akhir dari PLB ke beban. Lalu ada faktor pemilihan penggantar, yang dimana meliputi pertama ada kemampuan hantar arus atau KA, yang kedua ada drop tegangan, yang ketiga ada kondisi suhu, yang keempat kondisi lingkungan, yang kelima kekuatan mekanis, yang keenam kemungkinan perluasan. Di sini ada beberapa jenis kabel yang digunakan instalasi sesuai aturan pemasangan kabel, yaitu yang pertama ada kabel NDA dan NDM, yang dimana kabel NDA sesuai gambar terdapat penghantar tembaga, dan isolasi PVC. Sedangkan kabel NDM terdiri dari penghantar tembaga, isolasi PVC, lapisan pembungkus inti, dan selubung PVC. Di sini berikut adalah video mengenali alat ukur Maker untuk menilai isolasi. Di sini saya akan memperlihatkan pengukuran menggunakan meter. Di sini kita untuk mengukur menggunakan meter itu yaitu mengukur tahanan isolasinya. Di sini kita menggunakan kabel NYA sabut, ada NYA tunggal,
ada NYM, dan ada GIM. Oke, kita play videonya. Pertama-tama kita menggunakan kabel NYA tunggal untuk mengukur isolasinya. Kita jepit out di tengah, lalu kita hidupkan megameter. Detik, maka ketika kita taruh line di konduktornya kabel NYA, sudah ditaruh di sini, maka kita mau dia untuk menghitung isolasinya. Tunggu sampai 10 detik ini berakhir. Baik, untuk yang kalimat volt ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat. Dan untuk pengukuran selanjutnya, kita menggunakan 1000 volt, 2500 volt, dan 5000 volt. Jadi bisa kita lihat di sini ada hasil dari yang kita tadi pengukuran di 500 volt dengan waktu 10 detik, yang kuat tegangannya 610 volt, dan tahanan isolasinya overload. Dan berikut adalah hasil perhitungan dari kabel NYA SRAM. NYA dengan dia kuning dan coklat. Berikut hasil perhitungan dari kabel NYM dengan menghitung tahanan luar. Dan untuk pengukuran tahanan luar, kita gunakan dari 500, 1000, 2500, dan 5000. Dan berikutnya, karena dia memiliki dua isolasi, kita menghitung tahanan dalam. Seperti biasa, kita atur waktu di voltage 200. Dan ini baik, izin melanjutkan. Kemudian yaitu pada pengujiannya. Yang pertama adalah pengujian tahanan isolasi. Spesifikasi kabel yang diuji yaitu kabel dengan luas penampang 1,5 mm persegi dengan diameter kabel 1,38 mm dan tebal isolasi 0,7 dengan arus maksimum 23 ampere pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian pada pengujiannya itu dilakukan dengan menyalakan beban di mana agar dapat arus mengalir pada kabel dengan arus konstan hingga isolasi kabel menurun. Dapat dilihat pada pengujian pertama yaitu pengujian arus dengan arus besar 11 ampere. Dapat dilihat ketika lama 1 jam dengan temperatur 28 derajat, isolasi 28 derajat, tahanan isolasinya sebesar 20 gigaohm. Begitupun sampai 52 jam, suhu konduktor masih pada 29 derajat dengan temperatur isolasi 28 derajat dan tahanan isolasi tetap di 23 ohm. Kemudian, pada pengujian kedua, yaitu dengan menggunakan arus maksimal yaitu 23 ampere, di mana temperatur konduktor pada 1 jam pertama, temperatur konduktor naik hingga 39,2 derajat dengan temperatur isolasi sebesar 38,2 derajat dan tahanan isolasi masih tetap di 20 gigaohm. Kemudian ketika pada 24 jam, temperatur konduktor pada 40 derajat Celcius dengan temperatur isolasi 39 derajat dan tahanan isolasi tetap di 20 gigaohm. Pada pengujian arus ini dapat dilihat bahwa tidak terjadi degradasi tahanan isolasi kabel dan isolasi kabel masih tetap seperti keadaan awal sebelum diuji.
Kemudian pada pengujian ketiga yaitu pengujian dilakukan dengan nilai arus dikalikan 1,5 dari nilai arus maksimal. Sehingga terdapat 35 ampere arus yang mengalir. Dapat dilihat itu kemudian pada pengujian keempat dilakukan dengan pengujian 2 kali arus maksimal, yaitu sebesar 47 ampere. Di sini pada lama waktu pengujian 8 jam, temperatur konduktor itu mencapai 69 derajat Celcius dengan temperatur isolasi sebesar 51 derajat Celcius dan tahanan isolasi turun menjadi 19 gigaohm, yaitu penurunan 5%. Kemudian pada 79 jam, temperatur konduktor menjadi 69 derajat Celcius dengan temperatur isolasi masih 51 derajat dan tahanan isolasi turun hingga 0,375, di mana penurunan ini mencapai angka 98%. Dari sini dapat dilihat dari grafik pengujian dengan 1,5 kali arus maksimum. Di sini dapat dianalisa bahwa dari grafik itu terlihat bahwa saat pengujian dimulai selama 8 jam, tahanan isolasi masih tinggi dan nilai yang ditunjukkan pada mega ohmmeter masih 20 gigaohm. Setelah pengujian mencapai 16 jam, baru terlihat sedikit penurunan tahanan isolasi menjadi 18 gigaohm. Pengujian ini berlangsung hingga 79 jam hingga 80 jam. Nilai sehingga mencapai 0,7 gigaohm atau hanya 700 megaohm. Nilai tahanan isolasi kabel ini sangat kecil dibandingkan dengan saat tahanan isolasi pada awal pengujian di mana terjadi penurunan tahanan isolasi sebesar 96,5% dari nilai awal pengujian. Kemudian pada grafik kedua yaitu ketika pengujian 2 kali arus maksimal. Dari grafik di atas dilihat bahwa saat pengujian dimulai selama 8 jam, tahanan isolasi sudah sedikit menurun tetapi masih cukup tinggi. Dengan nilai yang ditunjukkan pada mega ohm yaitu masih 20 giga ohm. Setelah pengujian mencapai 16 jam baru terlihat penurunan tahanan isolasinya menjadi 13 giga ohm. Saat pengujian mencapai 25 jam, tahanan isolasi mencapai nilai 6,3 giga ohm. Jika dilihat dari grafik ini, penurunan tahanan isolasi ini memiliki gradien kecuraman yang tertinggi, di mana presentasi tahanan isolasi langsung menurun sebesar 68,5%. Kemudian pengujian temperatur tahanan isolasi. Jadi pada prinsipnya bahwa semakin tinggi temperatur isolasi kabel di atas titik leburnya, maka semakin besar pula kecenderungan penurunan tahanan isolasinya. Di mana penurunan tahanan isolasi ini bersifat mendekati sifat eksponensial. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pada pengujian dengan 1 kali 5 arus maksimum selama 16 jam, tahanan isolasi mulai mengalami penurunan dari 18 giga ohm, sedangkan pada pengujian 2 kali arus maksimum selama 8 jam, tahanan isolasi sedikit mengalami penurunan menjadi 19 giga ohm. Berarti saat konduktor mencapai suhu 40,9 derajat Celcius, isolasi kabel mencapai titik kritis ketahanannya dan memiliki kecenderungan penurunan tahanan isolasinya. Kemudian juga dapat dilihat yaitu pada pengujian tahanan isolasi suhu dengan suhu ruangan 45 derajat. Jika dapat dibandingkan dengan hasil pengujian pada tabel sebelumnya, saat kabel diberikan arus sebesar 2,2 ampere, pada temperatur ruang 45 derajat Celcius, temperatur isolasi mencapai 46,1 derajat Celcius. Temperatur isolasi ini lebih tinggi dibandingkan pada pengujian tabel sebelumnya di mana temperatur isolasi mencapai 42 derajat Celcius, sehingga dapat diperkirakan pada saat diberi arus 2 ampere, tahanan isolasi kabel telah mengalami degradasi di mana nilai tahanannya berada pada rentang 18 giga ohm hingga 14 giga ohm. Kemudian yaitu pengujian tahanan bumbu instalasi listrik. Berikut ini kondisi pengukuran tahanan bumi yang dilakukan. Yang pertama yaitu jenis tanah. Jenis tanahnya yaitu tanah merah atau tanah kering. Kemudian jenis elektroda yang digunakan yaitu batang tembaga 5/8. Kemudian kondisi pengukuran tahanan bumi dengan elektroda sebanyak 1 buah pada kedalaman 30 cm, tahanan sebesar 280 ohm. Kemudian pada kedalaman 40 cm, tahanan sebesar 200 ohm. Dan pada kedalaman 70 cm, ketahanan hanya 88 ohm.
dari kondisi pengujian di atas dapat dinilai secara analisa teori, yaitu eh, diameternya mencapai 1,5875 cm dengan A 0,794. Kemudian tahanan jenis 1 elektroda, row. Dari tabel sebelumnya, yang didapat nilai-nilai tahanan jenis row, maka didapatkan perhitungan sebagai berikut, di mana row 1 sebesar 1396,16 ohm, dan row 2 yaitu 997,26 ohm, row 3 sebesar 623,29 ohm, row 4 sebesar 498,63 ohm, dan row 5 sebesar 438,79 ohm, dengan rata-rata yaitu 790,8 ohm cm. Kemudian perhitungan tahanan bumi, pentahanan atau dengan rumus R sama dengan P, 2pi PL. Didapatkan R1 sama dengan 40,90 ohm, dengan R2 32,7 ohm, kemudian yang ketiga 27,48 ohm, yang kelima 23,81 ohm, dan yang terakhir 21,02 ohm. Kemudian perbandingan pengukuran tahanan tanah dengan teori, dengan jumlah elektroda 1 buah, dengan kedalaman cm dari 30 sampai 70 cm. Hasil pengukuran di lapangan, yakni pada kedalaman 30 cm didapatkan 280 ohm. Sedangkan pada kedalaman 70 cm didapatkan tahanan sebesar 88 ohm. Lanjut dong. Kemudian hasil rangkuman dari kelompok kami, yang pertama, sesuai grafik yang tersedia, penurunan tahanan isolasi bersifat eksponensial terhadap waktu. Kemudian yang kedua, tahanan isolasi dari jenis kabel yang dilakukan pengujian terdapat titik kritis temperatur isolasi pada titik 40,9 derajat Celcius. Pada suhu ruang 27 derajat Celcius. Sehingga kabel mengalami penurunan tahanan isolasi atau degradasi. Yang ketiga, nilai tahanan jenis bervariasi sesuai keadaan pada saat pengukuran. Di mana semakin tinggi suhu di sekitar pengukuran, maka dibutuhkan jenis tahanan yang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin lembab daerah di sekitar pengukuran, maka semakin rendah jenis yang digunakan. Yang keempat, hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin dalam batang elektroda pentanahan ditanam ke dalam tanah, semakin kecil nilai tahanan bumi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh kontak yang lebih luas antara elektroda dengan lapisan tanah yang memiliki kelembapan dan konduktivitas lebih stabil. Tutup dong. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok 9 atas penyampaian pembahasan di atas diskusi yang kami lakukan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.